Pada kesempatan yang baik ini, mari terus kita ingatkan diri kita masing-masing untuk selalu menjaga kestabilan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas keislaman kita masing-masing. Banyak kembali membaca dan belajar pada kitab-kitab, literatur-literatur yang dapat menambah hazanah pengetahuan keislaman kita masing-masing. Mendengar dan memerhatikan tausiah dan fatwa dari para asatidz dan ulama di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu, baik hadir secara langsung maupun melalui media-media yang telah tersedia. Bahkan sesekali mungkin kita dapat berdiskusi dengan orang yang benar-benar paham serta dapat memberikan solusi tentang apa yang meragu-ragukan kita, baik dalam hal berakidah maupun dalam beribadah. Jika kesemuanya ini kita jalani dengan penuh kesungguhan, dengan motivasi mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan hidup kita akan tercurahkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang berbahagia, dalam perkembangan hidupnya manusia seringkali berhadapan dengan berbagai masalah yang berat untuk diatasi. Akibatnya timbul kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ketidaktenangan. Bahkan tidak sedikit manusia yang kalap dan putus asa, ingin mengakhiri hidupnya, dan ia mengira dengan itu semua permasalahan hidup akan habis dan tertutup. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wala takunanna minal mumtarin." Jangan kamu sekali-sekali menjadi orang yang gundah, orang yang ragu-ragu. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Jika kita ditimpa suatu masalah, sebesar apapun dan serumit apapun masalah kehidupan kita, terpikirkan kita akan nakalnya anak-anak remaja atau keturunan kita yang membuat pusing dalam kehidupan kita, beban hutang piutang yang begitu berat, tempat kerja yang tidak kondusif, saudara-saudara yang tidak mendukung dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, bahkan mungkin atasan yang berada tempat kita bekerja menekan dan memberikan intervensi yang tidak sesuai dengan tupoksi atau job-job yang harus kita jalani. Semuanya ini merupakan permasalahan dan tekanan hidup yang harus kita terlepas darinya, bukan dengan mengakhirinya dengan cara mengakhiri kehidupan atau bunuh diri. Islam mengatakan tegas dalam Al-Quran, orang-orang yang berputus asa adalah tergolong pada orang-orang yang kafir. Maka itu dalam fikih atau syar'i Islam, orang Islam yang mati atau wafat dengan cara bunuh diri disamakan dengan orang yang murtad atau keluar dari agama Allah. Maka tidak diwajibkan atasnya solat mayit, hanya dimandikan, dikafani dan kuburkan saja, karena ia tergolong orang-orang yang kafir. Kenapa demikian begitu keras Islam menegaskan syar'inya? Karena jika kita merasa semua orang di sekitar kita tidak ada yang pro atau membenci kita semua,
Semua orang, bahkan mungkin terasa sedunia ini, orang tidak mendukung dan tidak senang terhadap diri kita. Bahkan kita malu dengan kehidupan kita sekarang ini. Haruslah kita ingat masih ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Taubat, Maha segala-galanya. Bahkan jika penuh langit dan bumi ini oleh lumuran dosa kita dan nista kekotoran yang kita perbuat, Allah pun masih menerima taubat kita. Datanglah kepada Allah, bangunlah di tengah malam. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Di sepertiga malam bangun kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita curhatkan, mari kita kemukakan semua permasalahan dan beban hidup kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan malu-malu, tidak akan segan-segan mendengar ungkapan-ungkapan kita, sekalipun itu merupakan ungkapan penderitaan atau hal-hal yang memberatkan dalam kehidupan kita. Iringi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa yang kita ungkapkan. Iringi juga keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari beban hidup kita. Dan kuatkan keyakinan bahwa Allah SWT akan mengabulkan apa yang kita pinta. Namun dalam kehidupan ini, karena Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana, sesuatu yang kita minta dan kita harapkan kadang-kadang tidak begitu serta-merta kita dapatkan melalui proses sesuai dengan jalan kehidupan kita. Sebelum berdoa, awalilah dengan ikhtiar, introspeksi, usaha yang keras, kemudian akhiri dengan tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika prosedur ini semua telah kita jalankan, maka niscaya apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini, beban apa yang menimpa dalam kehidupan ini, akan Allah angkat segera menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di satu negara menjadi suatu tradisi. Di Jepang umpamanya, jika mereka berputus asa, mereka segera mengakhiri kehidupan mereka. Bahkan di negara ini tersebut terdapat situs-situs atau program-program dalam dunia internet yang menyediakan diantaranya tata cara membunuh diri dengan enak dan cepat. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya tidak untuk berputus asa. Akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, kita menyaksikan tayangan di televisi. Banyak sekali terjadi pembunuh dirian terhadap anak dan orang tua. Seorang ibu mencekik anaknya, memberikan racun kepada anaknya, lalu ia pun bunuh diri. Hanya karena kesal dalam kehidupan, tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari suami. Semua ini harus kita pelajari. Kenapa ini bisa terjadi? Di antaranya lemahnya pemahaman keislaman. Yang kedua, kurangnya perhatian keluarga-keluarga besar. Sekalipun seseorang telah menjalani kehidupan rumah tangga, namun peran orang tua dan keluarga tetap harus berada dalam perhatian mereka, membimbing, mengarahkan dan mengingatkan keluarga-keluarga yang hampir berputus asa tersebut. Yang terjadi adalah ketika seorang anak sudah menikah dan menjalani rumah tangga, maka tertanam keyakinan dalam diri kita bahwa mereka sudah dapat berpikir sendiri. Mereka sudah dapat menentukan kehidupan sendiri. Mereka sudah mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Anak kita bimbing bukan hanya ketika ia belum menjalani rumah tangga, bahkan ketika ia baru menjalani rumah tangga, sangat perlu kita bimbing. Karena teori yang mereka dapatkan dalam belajar belum tentu sama kondisinya dengan praktek mereka menjalani rumah tangga. Untuk itu kita harus bimbing dan arahkan
walaupun anak kita sudah berkeluarga, karena nanti takutnya karena kurangan bimbing, apalagi kita sadar bahwa anak ini sangat minim sekali pengetahuan agamanya, ditakutkan dan dikhawatirkan ia akan mendapatkan bisikan-bisikan syaitan yang masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam sel darah yang paling kecil, sehingga ia merasa yakin keputusan yang ia ambil sudah tepat, padahal ini bertentangan dengan agama. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita juga harus memperhatikan ketenangan jiwa kita, karena jiwa yang tenang merupakan sesuatu harta yang sangat berharga. Betapa banyak orang yang bergelimang harta, punya kedudukan yang tinggi dan strategis, dapat memutuskan suatu kebijakan dan mempunyai fasilitas yang sangat mewah dan mencukupi, bukan hanya untuk dirinya namun terhadap keluarga dan handai taulannya. Namun kadang-kadang mereka tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Khawatir kalau harta ini akan habis, khawatir kalau bisnis ini akan roboh, bisnis ini akan merugi. Khawatir, semua kekhawatiran tumbuh dalam dirinya. Padahal ini semua dapat diarahkan dengan agama, yakni dengan membersihkan hati, banyak-banyak beristighfar, bertaubat pada Allah SWT. Kadang-kadang kita sudah banyak beramal dan beribadah, kemudian timbul rasa ujub dalam diri kita bahwa semua yang kita lakukan adalah sudah baik dan benar, namun belum tentu di mata Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita melakukan suatu kebaikan yang kita pikir itu menimbulkan manfaat bagi diri kita dan orang lain, padahal di sisi lain apa yang kita lakukan malah menimbulkan mudarat bagi orang lain. Maka itu mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah adalah salah dan berikan pula kekuatan kami untuk menghindarinya. Terkadang kita menemukan kebaikan atau diajak untuk berbuat baik, namun kita tidak kuasa untuk mengikutinya. Terkadang pun kita sudah tahu bahwa itu perbuatan yang batil atau yang tidak benar, tapi kadang kita tidak kuasa untuk menghindarinya. Maka itu doa ini perlu kita lazimkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan dapat menggugah hati kita semua, mengingatkan kita semua, menambah inspirasi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, khususnya dalam beribadah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala